Halo, selamat datang kembali ke channel Visi Denny, channel yang mencoba memberikan perspektif alternatif dalam melihat dunia sekitar. Di video kali ini, saya coba melihat situasi geopolitik yang akhir-akhir ini terjadi hampir di seluruh belahan bumi. Sepertinya ada potensi-potensi konflik yang akan memicu perang besar. Lokasi-lokasi yang sangat berpotensi jadi medan perang saat ini udah ada di mana-mana. Mulai dari Laut Cina Selatan, daerah Himalaya, Eropa Timur, Laut Hitam, Timur Tengah, Afrika Utara. Wah, dan mungkin ada beberapa tempat lain yang saya luput sebutin. Tapi intinya, negara-negara di kawasan yang saya sebutin tadi ini udah dipaksa dan akan terus dipaksa untuk memilih ke salah satu di antara dua kekuatan besar yang sedang bertikai saat ini, yaitu kubu NATO yang dimotori oleh Amerika Serikat dan kubu satu lagi yaitu kubu Rusia dan Cina. Ya, banyak negara-negara lain yang mencoba melawan NATO dan Amerika Serikat. Tapi motor utama dari kubu tersebut adalah Rusia dan Cina. Indonesia juga saya rasa nggak akan luput dari situasi di mana harus memilih di antara dua kubu tadi. Menurut pendapat saya, Indonesia ini akan sangat kesulitan mempertahankan posisi bebas aktif dalam konflik ini. Memang dalam undang-undang kita harus posisinya bebas aktif kan ya, tapi nggak kebayang, bakal sangat sulit, mungkin hampir mustahil untuk punya posisi bebas aktif dalam situasi hari ini. Karena apa? Kekuatan militer sama ekonomi kita belum begitu kuat untuk menopang kebijakan bebas aktif tadi. Pada saat ada pertemuan antara Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN, Indonesia melalui Pak Prabowo mencoba mengakui adanya kepentingan Amerika Serikat di kawasan Laut Cina Selatan. Dan pada saat yang sama, Indonesia juga mengakui bahwa ada kepentingan Cina di Laut Cina Selatan. Dari pernyataan Indonesia tadi, kelihatan bahwa Indonesia mencoba berada di tengah-tengah. Sayangnya, menurut saya, posisi Indonesia yang ikut mengapit Selat Malaka ini terlalu strategis untuk dibiarkan oleh dua kekuatan ini. Maksud saya, Indonesia nggak akan dibiarkan jadi netral karena posisinya terlalu strategis. Dan kekayaan alam Indonesia juga terlalu banyak dan terlalu menggiurkan bagi dua kekuatan dunia ini nih untuk menjadi netral. Maka dari itu, Indonesia mau nggak mau akan harus memilih dan akan dipaksa untuk memilih salah satu dari dua kekuatan ini. Alasan lain kenapa saya berpendapat begitu, karena dalam sejarahnya bagi Amerika Serikat nggak ada istilah negara netral. Yang ada adalah kamu ikut saya atau kamu jadi musuh saya, titik. Masih menurut pendapat saya, Indonesia jikalau harus memihak dalam konflik internasional ini, Indonesia nggak boleh berpihak ke pihak agresor atau pihak penindas. Kita harus berpihak kepada pihak kubu yang melawan si penindas, atau kita harus memihak yang tertindas. Nah, masih dalam konteks konflik internasional sekarang, pihak penindas itu siapa? Menurut saya, pihak penindas adalah pihak Amerika dan sekutu-sekutunya. Karena mereka lah yang punya sejarah panjang mencuri kekayaan-kekayaan negara-negara di Asia, di Afrika, Timur Tengah. Mereka punya sejarah panjang mengadu domba penduduk asli, membantai penduduk asli, mengembargo negara-negara yang
berseberangan paham dengan mereka. Contohnya Korea Utara, Yaman, Iran, dan negara-negara lain. Bahkan Korea Utara, rakyatnya banyak mati kelaparan. Itu kenapa? Karena ekonomi mereka diembargo oleh Amerika Serikat, dan Amerika Serikat melarang negara manapun untuk berdagang dengan Korea Utara, sehingga banyak rakyatnya mati kelaparan. Bahkan ngasih bantuan kemanusiaan pun ke Korea Utara itu dilarang. Nah, bagi pihak-pihak yang mencoba membantu negara-negara yang sedang diembargo, siap-siap kena penalti, harus bayar denda miliaran dolar Amerika Serikat. Mana ada yang kuat? Bahkan mata uang negara kita juga pernah dibuat luluh lantak, sehingga kemampuan beli uang kita jadi sangat rendah dibandingkan kebanyakan negara lain. Menyedihkan. Maka dari itu, seperti halnya Cina, maka kita juga jika harus memilih, maka menurut pendapat saya, kita harus berpihak ke Rusia, karena mereka lah pihak yang sedang melawan si penindas ini. Seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa negara yang mencoba melawan kekuatan Amerika dan sekutu-sekutunya. Tapi negara-negara tadi memang kekuatannya nggak signifikan. Yang paling signifikan itu adalah Rusia dan Cina. Walaupun Cina 20 tahun yang lalu masih malu-malu untuk terang-terangan melawan Amerika. Tapi akhirnya setelah mendapatkan dukungan militer dari Rusia, jadi mereka tampil lebih percaya diri melawan kekuasaan Amerika. Nah, pastinya banyak yang gak setuju dengan saya. Pasti banyak yang bilang, Cina begini, Cina begitu, Cina begini, Cina begitu, bla 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 bla. Menurut saya, Cina adalah bangsa pedagang. Jadi, Indonesia harus melihat Cina dari kacamata bisnis. Karena Cina melihat Indonesia juga dari kacamata bisnis. Sedangkan Amerika dan sekutu-sekutunya melihat Indonesia adalah negeri yang seharusnya dijarah dan gak boleh dibiarkan jadi negara maju. Saya mengambil kesimpulan ini karena melihat sejarah panjang pencurian kekayaan-kekayaan alam Indonesia dibawa lari ke negeri-negeri Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini juga pernah diisyaratkan oleh Pak Menteri Luhut Panjaitan ketika beliau berinteraksi dengan perwakilan Uni Eropa dalam kasus sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa soal nikel. Banyak negara-negara maju yang gak suka Indonesia ini jadi maju. Di negara-negara Afrika, contohnya perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika Serikat itu ngambilin kekayaan alam negara-negara di Afrika. Dan imbalannya apa? Orang-orang di Afrika malah dikasih senjata, dikasih senapan, dikasih peluru, supaya mereka saling bunuh. Ya, jadi itulah kenapa saya berpendapat bahwa pihak Amerika dan NATO lah sebagai pihak penindas, dan pihak Rusia dan Cina lah yang pihak yang juga melawan si penindas tadi. Gimana menurut teman-teman? Silakan isi pendapat teman-teman di kolom komentar.